Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 100. Anda bertanya, Alkitab menjawab. 08229 295 2 dan seterusnya. Shalom Pak Eras, saya adalah seorang pegawai negeri sipil, PNS, baru lulus. Saya sering menerima uang perjalanan dinas fiktif dan uang lembur fiktif. Saya khawatir kalau saya pisahkan di rekening sendiri uang tersebut. Yang saya ingin tanyakan, apakah dosa jika menerima uang perjalanan dinas fiktif tersebut dan uang yang sudah saya terima sebaiknya saya kemanakan? Menerima uang dinas fiktif itu benar-benar jahat. Menerima uang lembur fiktif itu jahat. Tetapi sering sistem memaksa demikian. Saya mengerti. Misalnya ada 10 orang yang terima uang. Anda salah satu. Kalau Anda menolak, Anda susah. Yang pertama yang Anda lakukan menolak. Ya. Yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda tidak menerima. Anda kembalikan kepada mereka. Ya, tapi jelas dengan satu pembuktian. Yang ketiga, uang itu bisa disimpan dan satu kali dikembalikan kepada pemerintah atau negara. Karena itu bukan milik siapa-siapa, itu milik negara. Memang menjawab pertanyaan ini gampang, prakteknya tidak mudah. Karena itu sudah merupakan kejahatan kolektif. Korupsi berjemaah istilahnya, rame-rame maksudnya berjemaah. Ya. Ini tidak mudah. Tetapi saya harus memberikan ketegasan, semua bentuk fiktif itu ketidakjujuran. Lebih baik kita miskin daripada kita terima uang dari cara yang tidak halal. Nah, kalau Anda punya prinsip pulang ke surga seperti yang saya ajarkan, Anda harus berani menolak. Tidak. Dan menurut saya, ya, opsi yang ketiga, keempat kita lupakan saja. Opsi yang pertama, Anda menolak. Kalaupun Anda harus tanda tangan, kembalikan ke mereka atau minta bukti bahwa Anda tidak terima. Kalaupun Anda harus dibenci, dipecat, lebih baik Anda dibenci atau dipecat. Ya. Kalau saya jadi Anda ini, kalau Anda tanya saya apa yang harus saya lakukan? Saya tolak. Lebih baik kita jualan es mambo di pinggir jalan, jualan nasi goreng, daripada kita makan uang yang bukan hak kita. Anak kita nanti kena kutuk akibat perbuatan itu. Anak cucu kita tidak diberkati. Lebih baik kita dipecat daripada kita makan uang yang tidak halal. Ya, terima kasih. 0818171 sekian. Selamat siang Pak Era, saya mau bertanya apakah ada atau bisa orang yang diangkat hidup-hidup ke surga seperti Henok di zaman seperti ini? Apa kalau kita hidup suci dan kudus bisa juga diangkat hidup-hidup Pak seperti Henok? Terima kasih Pak, saya ucapkan, mohon penjelasannya. Setahu saya tidak ada orang yang diangkat hidup-hidup seperti Henok, ya, selain Musa dan Elia. Nggak usah zaman sekarang, zaman dulu juga hanya 3 orang ini, selain jelas Yesus anak Allah yang maha tinggi. Ya, kalau
Paulus pernah diangkat ke langit yang ketiga itu hanya sebuah penglihatan atau pengalaman rohani, belum tentu secara fisik. Apakah kalau kita hidup kudus kita juga bisa diangkat hidup-hidup? Ya, jika Tuhan Yesus datang kita masih hidup, tubuh kita diubah dalam sekejap, kita akan diangkat. Ya, saya kira itu jawabannya. Terima kasih. 08 111 293 sekian-sekian, LN 39 tahun wanita. Saya senang kalau ada kata wanita atau pria umur, supaya saya bisa memberikan bimbingan lebih tajam. Ya, oke. Salam Pak Eras, terima kasih untuk pengajaran Bapak selama 6 tahun ini. Merupakan persiapan kehidupan saya ternyata agar saya dikuatkan melalui segala pencobaan. Saya pernah menikah dan bercerai pada usia 30 tahun dan memiliki satu anak perempuan saat ini berusia 9 tahun, dan dari mantan suami saya tidak mendapat nafkah sehingga saya membesarkan anak saya sendiri. Bersyukur saya memiliki keluarga yang senantiasa membantu dan menopang saya. Selain saya juga memiliki kerjaan yang baik di Jakarta. Lalu saya menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria pengangguran yang punya keluarga preman, dengan maksud agar anak saya tidak diambil oleh ayah kandungnya. Walaupun sebenarnya pengadilan telah memberi hak asuh pada saya. Tapi waktu itu saya ketakutan sehingga nekat segera menikah dengan pria ini. Kenyataan yang saya lalui ternyata lebih berat. Saya yang tidak dinafkahi malah harus menafkahi pria ini. Dengan kenyataan dia memiliki penyakit HIV, diabetes dan TBC, kambuhan, akhirnya membuat saya meninggalkannya akhir tahun 2019 kemarin. Semua saya lakukan setelah saya berusaha untuk mengalah, ya, dimanfaatkan terus dalam berumah tangga. Sampai hutang saya banyak dan anak tidak terurus. Selain itu perilakunya juga kasar, bahkan saat saya nekat tinggalkan dia mengancam semua orang terdekat saya. Sejujurnya saya bisa tahan selama 6 tahun di pernikahan kedua ini karena saya taat mendengarkan suara kebenaran. Kalau akhirnya saya memilih untuk pergi dari rumah tangga kedua saya demi anak, apakah saya salah, Pak? Terima kasih. Meninggalkan, gini, apapun yang kita lakukan tidak boleh demi anak atau demi siapa-siapa, demi Tuhan. Mestinya pada waktu menghadapi suami pertama, Anda takut anak Anda diambil, Anda mesti datang ke gereja, dan gereja mestinya memiliki penasihat-penasihat termasuk pengacara-pengacara yang bisa melindungi. Ya, saya tidak tahu Anda tinggal di mana, Anda anggota siapa. Tetapi gereja wajib melindungi jemaatnya. Gereja menerima kolekte perpuluhan persembahan. Gereja harus dilengkapi dengan penasihat-penasihat hukum, penasihat medis. Ya, harus ada krisis centernya untuk anak-anak, untuk remaja. Ya. Terutama di dunia kita hari ini harus ada penasihat hukum. Dan itu mutlak. Ya, tentu saya sudah melihat kenyataan di mana suami-suami yang merasa kuat, merasa memiliki kekuatan, lalu sewenang-wenang terhadap istri-istri yang sudah tidak punya orang tua, sudah tidak punya saudara, lalu sewenang-wenang. Gereja harus melindungi. Gembala harus berani menaruh nyawa dan darahnya untuk itu. Harus berani. Harus berani. Gembala yang tidak berani mempertaruhkan hidupnya untuk jemaat yang tertindas seperti ini, itu berdosa kepada Tuhan. Jadi pernikahan kedua Anda ini rasanya salah. Dan kalau Anda meninggalkan dia, dasarnya Anda tidak kehilangan hidup. Jangan sampai kita menikah lalu kita sampai kehilangan hidup. Kehilangan hakikat hidup kita. Hakikat hidup kita itu mengabdi kepada Tuhan. Bukan untuk suami, bukan untuk pasangan hidup, bukan untuk anak, untuk Tuhan. Jadi dasarnya memang untuk Tuhan. Jadi Anda perkarakan dengan Tuhan, dan kalau Anda merasa bahwa ini berkenan di hadapan Tuhan, lakukan. Hanya saya bukan Tuhan, sehingga saya tidak bisa memberikan penilaian. Tetapi saya tidak mengatakan Anda salah meninggalkan suami kedua ini yang hanya memanfaatkan. Ini bukan menikah namanya. Anda jadi tawanan.
Anda jadi sandera, dan ini namanya Anda kehilangan hakikat hidup. Jangan lakukan lagi. Jangan menikah lagi kalau perlu. Besarkan saja anak. Ikuti suara kebenaran, kita pulang ke surga. Ya? Oke, terima kasih. 0813 897 65 dan seterusnya. Salam Omera, saya awalnya adalah seorang beragama lain dan sudah dibaptis sejak saya mengenal Kristen. Sudah sadar betul kalau penyakit istri itu perbuatan jahat. Saya sudah sadar betul kalau menyakiti istri itu perbuatan jahat. Sampai akhirnya saya terkena sakit stroke dari tahun 2014 sampai sekarang. Apakah pantas orang seperti saya untuk dimaafkan dan diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus? Jadi kalau istri saya meninggalkan saya, tapi kalau anak-anak sih masih mencintai saya. Semenjak saat itu saya ikuti pengajaran istri dari pendeta A dan B yang diajarkan cuma kemakmuran dan kesembuhan. Dan apakah saya nanti akan jadi anggota keluarga kerajaan surga? Dan apakah dapat tinggal di langit baru bumi baru? Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu tidak melihat siapa kita sebelumnya. Tuhan mau melihat siapa kita hari ini. Jadi kalau kita mengaku berdosa, kita menyesal, kita minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Dan Tuhan melupakan semua dosa-dosa kita. Saya tidak tahu situasi Bapak hari ini. Di sini jadi kalau istri saya sudah meninggalkan saya, tapi kalau anak-anak sih masih mencintai saya. Semenjak saat itu saya ikuti pengajaran Kristen dari pendeta A, pendeta B, tapi hanya kemakmuran kesembuhan. Nah, apakah nanti jadi anggota keluarga? Pak, saya tidak tahu situasi Bapak secara lengkap, ya. 0813 897 65 sekian ini, Pak. Tetapi sekarang, Pak, yang Bapak lakukan adalah bagaimana Bapak mengikuti suara kebenaran dulu. Ya. Bagaimana Bapak bisa melewati dari hari ke hari memiliki manusia batiniah yang bersih. Jangan membenci orang, jangan melukai orang, ya, dan seterusnya. 30 menit paling tidak 1 jam meditasi. Tuhan pasti akan berbicara kepada Bapak. Tuhan pasti memberi petunjuk apa yang harus Bapak lakukan. Itu pasti. Jadi jalani dulu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Nah, sebenarnya saya tidak cukup bertanya di sini. Karena saya tidak tahu kasus secara lengkap. Anda menyakiti istri itu apa bentuknya, bagaimana, lalu sekarang Anda tinggal di mana, dengan siapa, nafkah Anda bagaimana. Saya harus tahu jawaban situasi Anda secara lengkap. Tapi karena saya tidak tahu, saya hanya bisa menjawab ini. Tetapi ini pun saya percaya cukup. Karena Tuhan yang berhikmat, Tuhan yang hadir, Tuhan akan menuntun Bapak. Ya, puji Tuhan. Bapak punya potensi untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Masih punya potensi. Selama kita hidup, kita punya kesempatan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Jangan menoleh ke belakang, karena Allah melupakan juga salah-salah kita. Dosa-dosa kita. Kita bereskan hari kita, keadaan kita hari ini dan besok ke depan. Oke, amin. 0822 20 11 sekian. Salam Pak Eras, langsung saya bertanya nggih. Saya punya anak perempuan sudah menikah lebih kurang 8 tahun, punya anak 1 umur 4 tahun. Terakhir saat ini suaminya terlihat hopeless. Bermula dari kondisi pekerjaan yang dituduh minta sejumlah uang kepada pihak ketiga atau rekanan. Kalau melihat kehidupannya tidak mungkin rasanya rumah yang saya berikan sudah rusak, nggak kuat perbaiki. Kalau melihat kehidupannya tidak mungkin rasanya. Rumah yang saya belikan sudah rusak, nggak kuat perbaiki. Avans 1 saja kredit 3 tahun. Pada saat dia diisukan ada harus dicabut kuku jempol kaki karena infeksi. Sehingga akhirnya diamputasi jempol tersebut. Dari sakit amputasi ini suami selalu menyalahkan istri, menuduh sebagai penyebabnya. Sudah hampir 3 tahun setiap diajak bicara ujung-ujungnya marah KDRT. 6 bulan terakhir tidak KDRT, tiap
6 bulan terakhir tidak KDRT, tetapi marah-marah masih. Ngasih belanja untuk kebutuhan hidup juga enggak. Kalau diajak bicara kakak-kakaknya bisa nyambung baik. Kakak-kakaknya selalu memojokkan dan kalau diajak bicara kakak-kakaknya bisa nyambung baik. Kakak-kakaknya selalu memojokkan dan menjelek-jelekkan anak saya setiap telepon ke adiknya atau suami anak saya tersebut. Kakak-kakaknya selalu memojokkan dan menjelek-jelekkan anak saya setiap kali telepon adiknya atau suami anak saya tersebut. Anak saya kadang merasa capek, apa sebaiknya saya tinggal tapi kasihan melihat keadaannya. Memang menantu saya itu pernah bilang, kasihku hanya untuk keluargaku. Kami sekeluarga setiap hari berdoa untuk pemulihan kondisi keluarga anak saya itu. Tetapi jawaban Tuhan belum seperti doa kami harapkan. Menantu saya itu smart, sehingga ego banget, tinggi hati, congkak, sombong. Diberi masukan, jawabannya saya sudah tahu. Diajak sharing ke teman gereja atau hamba Tuhan, tidak mau. Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Kalau harus cerai takut dosa. Apa sebaiknya ditinggal kontrak saja? Ya Pak, mohon pencerahan matur nuwun. Aduh, ini ruwet nih masalahnya. Saya perlu waktu nih ya kalau memecahkan masalah ini. Ada hal-hal yang tidak lengkap. Tapi begini Pak, yang menanyakan ini. Cerai itu hal yang harus dijauhi, yang pertama. Apa sebaiknya ditinggal kontrak saja ya Pak? Saya belum berani juga memutuskan. Memang bukan saya memutuskan, tapi saya tidak berani memberikan respon. Saya jadi Anda pun belum tentu saya melakukan. Jadi yang pertama, saya harus memberitahu bahwa tidak ada satu keadaan yang terjadi kebetulan. Tidak ada. Tuhan pasti mendesain ini untuk Bapak dan untuk anak Bapak demi kebaikan kekekalan kalian. Demi kebaikan kekekalan kalian. Ini kondisi yang carut-marut ini, acak-adut ini, sebenarnya kondisi yang sangat efektif di mana kita tidak mengharapkan ketenangan, kebahagiaan dari dunia ini. Jadi kita bisa melewati dari hari ke hari, itu cukup. Dan dengan satu pemahaman pemikiran bahwa keadaan ini tidak kecelakaan, bukan accident, bukan kebetulan, Allah yang merancang dan menghendaki kita mengalaminya. Dan ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Menurut saya, bertahan dulu. Bertahan dulu. Jangan tinggalkan pertemuan dengan Tuhan. Setiap hari 31 jam duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan pasti memberi hikmat. Lebih dari siapapun. Juga tentu lebih dari saya, jelas. Tuhan akan memberi hikmat. Ya. Yang berikutnya, jadilah gembala. Artinya terhadap menantu jangan berdiri sebagai oposisi, tapi sebagai orang tua. Orang tua yang mau ngertiin. Ya, memang kadang-kadang enak di dia, nggak enak di saya. Tapi sebenarnya untung di saya lebih dari kepada kamu. Kita di pihak yang dirugikan misalnya, pihak yang dilelahkan, disakiti atau bahkan pihak yang dirugikan, tidak masalah. Karena ini akan menyempurnakan iman kita. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Cari hadirat Tuhan untuk menerima hikmatnya. Dan bersikaplah kepada menantu dan orang sekitarnya juga. Sebagai penggembala. Bukan sebagai oposisi. Sebagai yang di atas. Mungkin orang akan ngelunjak. Tidak hormat. Tidak apa-apa. Hadapi. Karena itu akan menyempurnakan kita. Ya. Nanti Tuhan akan beri hikmat. Apakah buat ini, apakah buat itu. Terima kasih Pak. Oke. 0823 2448 0 sekian-sekian. GKJ Brebes. Brebes mana nih? Solo.
Salam Bapak Pendeta Erastus, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menyampaikan firman yang murni. Baru 1,5 tahun saya mengikuti pengajaran Bapak lewat Truth bersama keluarga, orang tua, keponakan, dan mertua. Puji Tuhan kami diberkati dan diubahkan meskipun kami merasakan beratnya hidup kudus. Tiap hari satu judul khotbah Bapak saya dengar, saya belajar meditasi, duduk diam di kaki Tuhan, belajar menyembah. Saya mengajar di SMP pelajaran matematika, tapi saya juga disuruh mengajar agama Kristen dari 280 siswa di sekolah saya, ada 10 yang Kristen. Dari 850 siswa di sekolah saya ada 10 yang Kristen. Sebelum COVID mereka sering saya putarkan khotbah Bapak karena saya kesulitan mencari materi pelajaran untuk SMP. Saya minta buku-buku panduan atau buku bacaan untuk siswa SMP. Ya, ini Nova Eko Kristianto. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan segenap tim Truth ID, juga semua pembicara-pembicara yang ada di Truth ID. Kiranya Bapak Ibu pejabat GSKI beserta keluarga dan tim Truth ID selalu sehat, umur panjang, semakin banyak harta di surga, dilindungi Tuhan, selalu hidup kudus. Salam hormat dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudari Nova Eko Kristanto, ya, nanti akan dihubungi oleh staf saya untuk mendapatkan buku untuk tingkat SLTP ini ya. Pasti nanti kita akan bantu. Makasih. Oke, saya teruskan. 08967516 sekian-sekian. Dari Solo ini ya. Salam Pak Erastus, saya sangat diberkati dengan pelayanan Bapak dan saya ingin menceritakan kisah saya kiranya menambah semangat Bapak dalam melayani Tuhan. Saya mengenal Tuhan dari sekolah minggu dan sangat bersemangat ketika remaja pemuda karena mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi saya rasakan kehidupan kekristenan saya selanjutnya seperti jalan di tempat dan tidak bertumbuh. Saya ingin mengenal Tuhan lebih lagi, tapi rasanya tidak bisa. Saya menjalani kehidupan Kristen yang tidak bertumbuh selama puluhan tahun. Selama itu yang saya lakukan hanya dalam doa saya sampaikan kalau saya mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Dan sangat mengasihi Tuhan, mengasihinya. Saya mau jadi seperti Yesus. Tapi itu hanya dalam doa saja. Dalam roh, saya merasa biasa saja. Sampai akhirnya, Tuhan izinkan saya kecelakaan jatuh dari motor. Dan lengan kiri atas saya patah. Sejak itu saya hanya di rumah saja. Saya ingin waktu saya efektif bagi Tuhan. Jadi saya dengarkan khotbah-khotbah di YouTube. Sampai akhirnya saya kenal dengan channel Bapak. Sejak itu setiap hari baik pagi, siang atau malam saya ikuti khotbah-khotbah Bapak dari YouTube dan radio streaming Voice of Truth. Dan sejak itu saya mengalami pemulihan. Saya merasa dilahirkan kembali oleh Tuhan. Saya bersemangat lagi mengikuti Tuhan. Saya bersemangat lagi mengikuti Tuhan. Saya lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga pagi, siang, malam sampai ketiduran dan terbangun kembali kecanduan dengan firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Juga kecanduan dengan relaxation with God. Ya. Ini salah satu seri berdoa menyembah Tuhan ya. Relaxation with God. Hal tersebut berdampak pada anak saya perempuan lulusan SMK jurusan programmer komputer yang sudah lulus beberapa tahun sebelumnya yang mana tidak melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya. Beroleh kekuatan untuk melanjut kuliah lagi walaupun saat ini secara manusia tidak ada biaya untuk melanjut lagi. Tapi percaya Tuhan akan buka jalan sehingga mendaftar kuliah dan sudah diterima di Sanata Dharma Yogyakarta jurusan pendidikan bahasa Inggris yang mana jurusan tersebut nomor 1 se-Asia Tenggara. Terima kasih Bapak Erastus berkenan menjadi mentor rohani saya untuk bertumbuh serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapak. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan tetap semangat Pak dalam melayani Tuhan.
Saya melihat karakter Tuhan Yesus dalam hidup Bapak. Haleluya. Terima kasih untuk pendapat Bapak atas kisah saya tersebut. Dan terima kasih untuk tuntunan Bapak dalam hal ini yang mesti kami lakukan selanjutnya. Terima kasih. Ini ibu-ibu, saya tidak tahu suaminya masih ada atau sudah tidak ada. Lalu berapa anaknya? Tapi yang saya tahu di sini ada satu anak yang mau mengambil jurusan bahasa Inggris. Bagus, karena bahasa Inggris akan selalu berguna. Ini harus dilayani, mungkin wanita harus dilayani wanita ya. Semangat ya, jangan berhenti kuliah karena pasti nanti ada jalan. Ya, pasti ada jalan. 100% pasti ada jalan ya. Jadi kecelakaan yang dialami ibu ini ternyata menuntun ibu untuk mengenal kebenaran, ya Bu. Jadi ibu sudah menjadi bagian hidup kami nih, ya, part of our life. Puji Tuhan, ya. Oke, Tuhan memberkati. 085765449880, ya. Salam Pak Eras, saya mau bertanya tentang penjelasan Bapak tentang surga nanti adalah bagaimana adanya bumi sekarang ini. Bedanya surga nanti akan lebih baik lalu kita hidup di sana akan bekerja. Bagaimana adanya seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Namun ada pertanyaan saya Pak tentang penjelasan Wahyu 21 di mana pasal itu penjelasannya mengenai langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru. Di ayat itu dituliskan gambaran-gambaran Yerusalem baru. Ukuran bahkan tembok juga lantai yang terbuat dari batu pualam yang mulia. Batu mulia gitu ya. Mohon penjelasannya Pak tentang ini. Ini bisa dilihat di dalam penjelasan saya mengenai Yerusalem baru. Jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Mengenai Yerusalem baru sudah saya jelaskan. Mengenai etos kerja juga lengkap sekali. Oke, terima kasih. Ikuti ya. Saya senang terima ini. Saya senang terima pertanyaan ini. Berarti Anda orang yang serius. Waktu pertanyaan ini disampaikan, mungkin saya belum sampaikan ya. Karena beberapa waktu ini saya sangat sibuk. Tapi sekarang semua pertanyaan akan segera saya jawab. Waktu pertanyaan disampaikan, saya belum ceramah mengenai Yerusalem. Sekarang sudah. Ikuti. Salam Pak Erastus, saya ibadah di satu gereja berjemaat sudah dari tahun 1993, gereja karismatik ya, yang sebelumnya ibadah di cabangnya. Kemudian pindah ke pusat karena suami saya yang tadinya beragama lain dan 17 tahun kami berumah tangga, dia terima Tuhan dan kami ibadah sama-sama di cabang. Tapi gembala kami membuat suami tidak nyaman, pemarah dan serakah kalau ada acara snack atau makanan yang disediakan pengerja disimpan. Ini dari 0813 851 sekian. Dan kami ibadah sama-sama di cabang, tapi gembala kami membuat suami tidak nyaman. Karena gembalanya pemarah, serakah kalau ada acara snack atau makanan yang disediakan pengerja disimpan. Di pusat kami ibadah dan 4 tahun kemarin kami ambil bagian sebagai pendoa. Kami selalu membawa perpuluhan, buah sulung, juga selalu memberi persembahan untuk Natal dan sebagainya. Karena suami sebagai kapten kapal, jadi kami masih bisa membawa juga anak-anak. Anak-anak saya ajar tuh hal tersebut. 3 tahun ini kami belum bisa membawa lagi karena 1,5 tahun suami tidak bekerja. Ya, suami bekerja kembali, tapi kami harus membayar hutang-hutang yang juga denda, yang juga biaya sekolah kami, anak-anak ada 4, kuliah juga SMA dan SMP. Karena hal tersebut kami mengalami tekanan. Untuk perpuluhan kami pengerja diberi kode. Pertanyaan apakah persepuluhan dan lain sebagainya mempengaruhi untuk tidak bisa melayani karena suami yang tadinya agama lain, yang selalu jadi pemimpin
sembayangan di rumah ibadah yang lama, selalu melayani di luar negeri ya. Selalu melayani kalau LG tidak berlayar. Kalau lagi tidak berlayar melayani. Puji Tuhan masa pandemi setiap hari kami selalu mendengar live Bapak, juga acara-acara lain. Bahkan kemarin ngikutin acara pentabisan pengerja di live Bapak. Suami benar ngikutin, jaga berlutut. Terima kasih Pak. Aduh, sedih saya. Ini dari suku Padang ya, suaminya. Sedih kalau di gereja model begini nih. Ngomongnya perpuluhan, persembahan, tapi giliran jemaat susah juga nggak diperhatikan. Ya ngomong apa saya? Tapi saya mau bicara kepada ini ibu ya. Bu, setia terus ikut Tuhan. Setia ikut Tuhan tidak selalu ikut di gereja itu. Kalau ibu di gereja itu tidak bertumbuh, ibu cari gereja lain, tidak harus datang ke gereja saya. Tapi yang jelas ikuti khotbah saya di YouTube. Ya. Ikuti khotbah saya di YouTube. Agar ibu diperbaharui, dibawa ke kerajaan surga. Perpuluhan diberi kode, ini kan juga udah nggak bener. Kan akhirnya tahu. Siapa yang memberi banyak, siapa memberi sedikit. Aduh saudara, praktek gereja seperti ini tidak membawa ke surga saudara. Udah pasti enggak. Pasti merusak bangunan berpikir Kristiani yang benar. Ya, baik saudara, saya kira ini terakhir. Kita sambung di episode 101. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian.